kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat Allah yang walaupun pada perayaan kudus kita ini kita tidak dapat berkumpul bersama untuk merayakan hari-hari besar iman kita, tetapi mari dalam kebersamaan kita dari rumah kita masing-masing kita hadir dalam perayaan kudus ini, menyatakan iman kita kepada Kristus yang telah menyerahkan seluruh kehidupannya untuk keselamatan kita. Pada perayaan Kamis Putih ini, kita merayakan dan mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid-Nya. Perjamuan ini bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, persaudaraan, dan penuh makna. Perjamuan ini menjadi lambang penyerahan Yesus secara total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-murid-Nya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan akan kurban salib Kristus. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga berkorban seperti Yesus dengan memberi diri untuk melayani sesama dengan penuh cinta kasih. Dan sumber kekuatan kita adalah Kristus itu sendiri yang akan senantiasa kita temukan saat kita merayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari sejenak di hadapan Tuhan kita tundukkan kepala kita, kita menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita akui sembari memohon pengampunannya, karena dengan pengampunan Allah lah kita sungguh layak dan pantas bersatu dengannya di dalam Ekaristi Kudus ini. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki murid-murid-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah, Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi,
Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam perayaan kudus ini kita juga berdoa untuk keselamatan saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Ibu Josita 5 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Oma Bernadette Kwan 14 hari telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan segenap keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka diberikan ketabahan dan peneguhan di dalam iman. Allah Bapa Maha Pengasih, pada saat menjelang sengsaranya, Putramu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan kurban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini, terutama saat ini di mana seluruh umat manusia di berbagai tempat di seluruh dunia sedang mengalami kerisauan dan kecemasan karena wabah virus corona. Untuk melakukan apapun yang dapat kami upayakan untuk mengatasi kesulitan yang diakibatkan oleh wabah ini. Bantulah kami untuk dapat mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami Engkau perkenankan menikmati buah penebusan Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang.
Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan, sebab pada malam hari ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun anak domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belenggu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kutuliskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang
Ia mengasihi mereka sampai akhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepada Yesus, "Selama-lamanya engkau tidak boleh membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat mengambil bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, tetapi tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukannya, seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian. Hari ini kita mengawali hari raya besar di dalam gereja Katolik yang kita sebut Tri Hari Suci, yang mana puncaknya nanti kita rayakan hari raya Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini awal daripada Tri Hari Suci, di mana kita menyebutnya Hari Kamis Putih. Apa yang kita rayakan dalam perayaan Kamis Putih ini? Perayaan Kamis Putih
adalah perayaan perjamuan Tuhan, atau yang seringkali kita sebut hari lahirnya Ekaristi atau Sakramen Maha Kudus. Hal itu dapat kita lihat dari bacaan Injil, tetapi juga dari bacaan pertama, dan dasar di mana kita menjadikan sebagai hari perayaan Ekaristi juga dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama di sana digambarkan bagaimana bangsa Israel merayakan saat-saat mereka keluar dari tanah Mesir, tanah jajahan, tanah di mana mereka itu mengalami penjajahan, mengalami derita yang luar biasa. Waktu itu Allah hendak menurunkan suatu tulah yang sangat berbahaya, yaitu kematian anak sulung. Tetapi bukan hanya anak sulung manusia, tapi juga anak sulung binatang. Karena itu supaya bangsa Israel terlepas daripada bahaya atau tulah yang mematikan ini, Tuhan mengatakan supaya setiap keluarga mengambil seekor anak domba yang berusia 1 tahun dan itu menyembeli lalu memanggangnya, kemudian mereka makan bersama, dan darah anak domba itu akan dioleskan pada pintu rumah mereka sebagai tanda bahwa inilah rumah keluarga Israel, umat Allah, sehingga Allah tidak jadi atau Allah melewati rumah itu tidak jadi itu membunuh anak sulung. Nah, lewat perjamuan makan bersama bangsa Israel yang mana mereka sebut perjamuan Paskah Israel, mereka dibebaskan. Tuhan lewat, Tuhan berlalu dan mereka boleh keluar daripada penderitaan yang sangat besar. Itulah kemerdekaan bagi bangsa Israel. Itulah pembebasan, kegembiraan dan keselamatan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, lalu apa relasi, apa hubungan antara perjamuan Paskah Yahudi dengan perayaan Ekaristi atau perjamuan Tuhan? Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus mengumpulkan para muridnya, dan menjelang Paskah Yesus makan bersama dengan para murid. Dari perjamuan ini tampak sekali bahwa Yesus mau membaharui perjamuan Paskah Yahudi, Paskah yang lama menjadi Paskah yang baru. Bukan hanya pembaharuan liturgis belaka, tetapi terutama pembaharuan spiritual. Di mana kalau dalam perjamuan Paskah Yahudi, anak domba yang dikorbankan. Tetapi dalam perjamuan yang baru ini, Yesus sebagai anak domba. Itulah kebaharuannya di sana. Dan tidak hanya Yesus dipersembahkan, di mana Yesus minta kepada para murid supaya selalu melakukan hal ini supaya mengenangkan peristiwa perjamuan ini, di mana Tuhan selalu hadir secara konkret dan nyata. Tetapi di sana Yesus juga membuat sesuatu yang luar biasa. Kalau dalam perjamuan Paskah Yahudi, sebelum mereka makan bersama, keluarga itu membasuh kakinya masing-masing. Bahkan tamu-tamu yang datang makan bersama dengan keluarga, kalau di situ ada orang-orang tua, para guru, biasanya itu orang-orang muda atau juga murid-murid membasuh kaki orang-orang tua atau guru-guru mereka. Tetapi kali ini terbalik. Justru Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa hal itu terjadi? Tentu ada pesan yang sangat mendalam, bahwasanya Yesus datang bukan sebagai pemerintah, bukan sebagai penguasa, bukan sebagai yang dilayani,
tetapi dia datang memberikan hidupnya dalam Ekaristi, memberikan dirinya sebagai tebusan pengganti anak domba untuk keselamatan kita, sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 29. Sana dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes memperkenalkan Yesus kepada para muridnya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini mengingatkan kita kembali bagaimana bangsa Israel itu menyembelih atau mengorbankan anak domba sebagai tebusan bagi mereka, tebusan bagi anak sulung. Dan kini Yesus menjadi anak domba sebagai tebusan dosa-dosa kita. Disitulah kebaharuannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Yesus melayani, membasuh kaki para muridnya 12 orang, itu berarti dia juga membasuh kaki Yudas Iskariot. Apa arti pembasuhan kaki murid-murid oleh Yesus? Pembasuhan kaki murid-murid oleh Yesus adalah pembasuhan pembersihan, pemurnian. Mereka dibersihkan, mereka dimurnikan, mereka disucikan, bahkan juga diampuni dosanya. Termasuk Yudas, yang mana Yesus tahu bahwa dia akan itu mengkhianati gurunya, mengkhianati dirinya. Tetapi toh Yesus menyucikan dan juga menebus, mengampuni Yudas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau Ekaristi, perjamuan Tuhan, menjadi perjamuan penyucian bagi kita, perjamuan penebusan pengampunan dosa, tidakkah kita menghayati Ekaristi yang begitu luar biasa? Setiap kali ada Ekaristi, di sana ada penyucian, di sana ada pembersihan, di sana ada penebusan. Maka bagi kita orang Katolik, Ekaristi adalah saat-saat yang luar biasa, di mana kita boleh berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Di sana kita dipulihkan, dibersihkan, dan diampuni dosa-dosa kita, bahkan kita ditebus. Begitu halnya ketika Yesus hendak membasuh kaki Petrus. Petrus tiba-tiba itu mengatakan, Tuhan hendak membasuh kakiku. Lalu Yesus mengatakan, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Maksudnya mengambil bagian dalam Paskah yang akan datang. Jadi kalau kita tidak mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, perjamuan Ekaristi, perjamuan Tuhan, kita sulit atau bahkan tidak akan mengambil bagian dalam perayaan Paskah, perjamuan Tuhan, kebangkitan. Maka di sini tampak sekali bahwa Ekaristi baru akan menjadi aktual, baru akan menjadi nyata ketika kita sanggup saling mengampuni. Ekaristi baru akan menjadi nyata ketika kita mau merangkul orang yang pernah mengkhianati kita. Dan Ekaristi baru sungguh bermakna ketika kita mau menjadikan orang lain sebagai bagian daripada hidup kita, seperti Yesus menjadikan para muridnya itu bagian daripada hidupnya. Kalau Yesus memberikan perjamuan makan bersama, itu berarti Yesus menerima kita dan mempersembahkan dirinya untuk kita. Kita bersyukur sebagai orang Katolik. Kita diberikan hadiah yang luar biasa, Ekaristi, sakramen Maha Kudus. Tidakkah kita menghargai Ekaristi ini? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita bersama-sama melakukan pelayanan Ekaristi ini dan juga pelayanan satu sama lain dengan saling merendahkan diri, sebagaimana dikatakan oleh Yesus dan juga dilakukan oleh Yesus. Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab
aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Marilah saudara-saudariku, kita saling melayani dan juga mengambil bagian dalam persembahan perjamuan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu Ekaristi Kudus yang membawa penyucian dan penebusan, pengampunan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita diteguhkan dengan sabda Allah, mari kita bersama-sama juga menyampaikan harapan dan juga permohonan-permohonan kita kepada Allah, Sang Sumber penyelamatan kita. Saudara-saudari, dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh masyarakat kami yang sedang dalam bahaya pandemi COVID-19, semoga teladan Kristus yang begitu mengasihi para muridnya menggugah kami semua untuk terlibat memberikan bantuan dan pertolongan untuk meringankan beban mereka yang terdampak, sehingga tidak putus asa dan tetap menaruh harapan kepada Allah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para petugas medis dan semua yang berada di garda depan dalam merawat mereka yang terpapar COVID-19. Ya Bapa, bantulah para petugas medis dan semua yang merawat saudara-saudari kami yang terpapar virus COVID-19 agar mereka tetap sehat, kuat, tabah dan sabar dalam mendampingi para pasien yang terpapar COVID-19. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk saudara dan saudari kami yang meninggal akibat virus COVID-19. Ya Bapa, terimalah saudara dan saudari kami yang meninggal akibat virus COVID-19. Berikanlah kebahagiaan kekal kepada mereka dan berikanlah rahmat kekuatan dan ketabahan kepada kaum keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini membaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga memohon rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Secara khusus kita berdoa untuk keselamatan Ibu Yosita Tungadi, 5 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan Oma Bernadette Kwan 14 hari telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Ya Bapa yang maha baik, tujuan akhir dari kehidupan kami umat-Mu, kami mohon rahmat keselamatan-Mu
bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, terlebih bagi Ibu Josita Tungadi dan Oma Bernadette Kuan. Berikanlah rahmat keselamatan-Mu atas seluruh perjuangan hidup iman yang telah mereka hidupi selama hidup di dunia ini. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, berikanlah kekuatan dan penghiburan iman, agar mereka sungguh dapat menjalani kehidupan mereka di dalam iman kepercayaannya kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari juga kita sampaikan dalam hati kita masing-masing intensi atau permohonan pribadi kita, terlebih atas keperluan dan kebutuhan kita masing-masing. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dalam dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagungan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada perayaan malam perjamuan terakhir ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Waktu kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia, menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur
sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman, khususnya semua yang menjadi korban pandemi virus corona. Mereka telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Juga kami berdoa untuk Ibu Josita Tungadi dan Oma Bernadette Kuan. Semoga orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu sungguh memperoleh rahmat kebangkitan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kutinggalkan kepadamu, damai-Ku kuberikan bagimu." Maka marilah kita mohon kepadanya, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhatikan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku, marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Kita doakan, Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Saudara-saudari, anak-anakku sekalian, marilah kita juga berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tepat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus,
doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santo Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Inilah piala perjanjian baru dalam darahku, sabda Tuhan. Setiap kali kamu menyambutnya, lakukanlah untuk mengenangkan daku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Ekaristi Putramu. Semoga kelak kami layak turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Turunlah, berkatalah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Kudus kita, perayaan perjamuan malam terakhir bersama Kristus telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, malam hari ini kita berjaga saat-saat Tuhan Yesus itu ditangkap dan akan dihukum mati. Kita berjaga sambil berdoa di rumah kita masing-masing, mengenangkan saat-saat penuh dengan penderitaan dan sangat menegangkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dampingi dan kita berdoa dalam keluarga kita masing-masing supaya besok kita bisa bersama-sama lagi merayakan ibadat Jumat Agung, juga mengenang sengsara Tuhan lewat jalan salib pada pagi hari.